Oke, oke, oke. Cocok. Kan ada ini, Mas, ada satu pernyataan yang menarik ketika kemudian ada satu hal yang dimiliki manusia, tapi itu tidak dimiliki oleh kesadaran atau ketuhanan. Mm-mm. Aku menyebutnya sebagai keterbatasan. Mm-mm. Kesadaran nggak punya yang namanya keterbatasan. Mm. Limitation nggak punya. Nah, mungkin jangan-jangan ketuhanan itu ingin mengalami sebuah experience keterbatasan itu melalui manusia gitu. Gimana kalau ada konsep seperti itu? Jadi benar. Jadi kalau di Buddha itu di Tao itu Tuhan sengaja bermimpi menjadi manusia. Jadi konsepnya sama. Oke. Jadi kesadaran sengaja bermain-main dalam wujud objek, entah itu manusia, hewan, binatang, dan semuanya dengan tujuan untuk mengalami dirinya sendiri dalam sebuah keterbatasan. Karena ada keterbatasan, akhirnya pengalamannya ini bisa fokus di satu sisi. Nah, ketika kita kembangkan lagi, berarti ada berbagai macam versi keterbatasan. Ada versi yang miskin, ada versi yang kaya, dan lain-lain. Nah, itu. Gampang kalau udah bisa sadar, itu gampang. Oke. Jadi artinya bener ya katanya Mas Riko, sebenarnya ketuhanan tuh ngeprank aja ya. Kita itu kayak sandiwara, prank aja sebenarnya, hanya main-main gitu. Tapi kalau misalnya dalam konteks kita memahami kehidupan ini dalam konteks permainan gitu. Kadang permainan juga butuh serius gitu. Kita kan kadang misalnya kalau main Winning Eleven dulu gitu kan, tetap meskipun ini permainan tapi harus serius gitu. Itu gimana Mas Riko? Jadi ya bukan ketuhanan yang ngeprank kita, ya kita ngeprank diri sendiri. Karena kita adalah ketuhanan. Oh, kita yang ngeprank diri sendiri? Iya kan? Iya. Kan gitu kan? Jadi intinya satu-satunya penyakit yang ada di dunia itu cuma satu, keseriusan. Ketika kita serius, ya otomatis kita masuk sebagai objek. Lupa kalau kita adalah ruangnya atau layarnya. Iya. Nah, situ intinya satu-satunya penyakit yang harus diwaspadai itu adalah penyakit keseriusan. Makanya ketika sampean ngelihat ada orang yang suka guyon sama orang yang suka serius, sing masalahnya macam-macam, itu pasti orang yang suka serius. Entah masalah penyakit, entah masalah finansial, emosian, dan lain-lain. Untuk meminimalisir itu, Mas, supaya kita nggak terlalu serius, gimana latihannya? Tips-tips lah barangkali dari Mas Riko apa yang mungkin... Banyakin ketawa. Kalau kalian susah ketawa, ya coba belajar nonton film komedi lah. Atau kalian ketawa-ketawa kayak orang gila, nanti selera humor kalian lebih bagus lah. Itu penting itu. Lebih berdampak mana antara banyakin ketawa sama banyakin diam menyatu dengan keheningan gitu? Lebih efektif banyakin ketawa. Gitu? Yes, karena sampean nggak bisa diem kalau pikiran rame. Kalau pikiran sampean terlalu rame, itu diakibatkan karena sampean terlalu serius di ranah objek. Oke. Nah, ketika sampean terlalu serius, akhirnya sampean punya tujuan. Aku ingin mendiamkan pikiranku yang rame. Nah, padahal mekanisme dari pikiran itu rame. Jadi tidak pernah bisa didiamkan. Tapi yang mendengarkan pikiran itu selalu diam. Itu kenapa kemudian kalau kita baca pernyataan-pernyataannya Osho gitu ya Mas ya, selalu kemudian untuk menemukan perjalanan kesadaran harus no mind dulu gitu ya.